Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dalam belajarnya dan selalu jaga kesehatannya. Anak semuanya, pada kesempatan ini bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 11. Anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang etos kerja, masih bab 1 ya anak semuanya. Nah, untuk tema untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang pentingnya kompetisi dalam kebaikan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis. Nah, inilah anak semuanya materi yang kita akan bahas untuk pertemuan hari ini. Anak semuanya, tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah setelah kalian menyimak, kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis makna, isi kandungan, asbabul nuzul beserta hikmah kompetisi dalam kebaikan, serta dapat menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan pesan surat Al-Maidah ayat 48 serta hadis dengan tanggung jawab dan percaya diri. Inilah anak semuanya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Anak semuanya silakan amati terlebih dahulu gambar di bawah ini, kemudian berikan tanggapanmu terkait dengan tema pelajaran untuk pertemuan hari ini. Nah, inilah gambarnya. Di sini ada orang-orang yang lagi bekerja. Nah, di sini juga ada 3 pertanyaan. Silakan kalian cermati, amati. Kalau sudah ada jawabannya, boleh kalian komentari di bawah video ini. Anak-anak semuanya, pertanyaannya adalah mengapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada yang bisa menjawab? Silakan kalian kalau ada boleh komentar di bawah video ini. Nah, inilah jawabannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala bahwa melakukan kebaikan itu anak semuanya tidak bisa ditunda-tunda. Jadi melainkan harus segera dikerjakan. Mengapa? Karena sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus saling memotivasi dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerja sama. Anak-anak semuanya, makna dari kompetisi dalam kebaikan adalah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kompetisi artinya adalah persaingan. Jadi, kompetisi dalam kebaikan artinya adalah bersaing atau berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini oleh umat Islam dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Nah, disinilah arti dari kompetisi dalam kebaikan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah video ini. Atau bisa lewat juga ke WA Bapak. Anak semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nah, di sini kalian kemarin sudah membacanya, kalian sudah menentukan hukum bacaannya. Nah, yang artinya adalah, arti dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja.
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, inilah makna dari surat Al-Maidah ayat 48 tentang perintah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan atau kebaikan. Anak semuanya, isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 yang pertama adalah menegaskan bahwa penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi yang membenarkan kitab sebelumnya. Yang kedua, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. Yang ketiga, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kitab suci. Yang keempat, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah anak semuanya isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. Masih banyak lagi di media sosial atau di YouTube. Silakan kalian searching di Google, itu masih banyak ya, atau silakan kalian baca-baca tafsir Al-Quran. Itu insya Allah banyak lagi isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku semuanya, asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 48. Nah, surat ini tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Namun, yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya, umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki ciri khas masing-masing di bidang syariat, tetapi ketiganya memiliki kesamaan di bidang keimanan dan pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak semuanya, hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. Yang kedua, memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak. Yang ketiga, dipermudah dalam segala urusannya. Yang keempat, mendatangkan sikap istiqomah. Yang kelima, sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia. Yang keenam, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketujuh, disenangi banyak orang. Nah, inilah salah satu hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Anak semuanya, nah bagaimana cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan? Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan itu ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu melihat sesuatu itu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati kita
ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Nah, inilah salah satu cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Sampai di sini, silakan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, kita akan melanjutkan. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalkan sudah selesai penjelasannya, nah di sini ada evaluasi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Silakan oleh kalian jawab dengan benar karena jawabannya sudah ada, barusan sudah dijelaskan. Kalau misalkan kalian benar-benar mencermati, mengamati, memahami, misalkan ya, insya Allah kalian akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke gurunya masing-masing. Itulah anak semuanya yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita semuanya masih sama-sama belajar. Kalau ada misalkan pertanyaan, boleh lewat lewat komentar di bawah video ini atau langsung WA ke Bapak. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap selalu jaga kesehatannya dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.